sakit? Iya, Bu. Sakit apa? Dia tangannya demam, Bu. Demam. Kita coba dilihat, ada sampah Kak di depan. Kak. Perhatikan kebersihan kelasnya, ada sampah nggak? Ada sampah? Nggak. Nggak ada? Nggak. Oke. Ada, Bu. Selamat pagi
Satu, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dua, membuat pelajaran matematika dari permasalahan sehari-hari. Tiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, terima kasih ya Pak. Tepuk tangan dulu ya Pak. Ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya ini seperti yang disampaikan oleh Leovan itu yang pertama menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian apa? Membentuk model matematika dari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan aljabar, apa kira-kira materi yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar? Apa? Oke, jawabannya apa? Unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar, benar. Apa lagi? Yana, Apa itu aljabar? apa itu aljabar? Pengertian aljabar. Terus apa lagi ya? Apa itu aljabar? Operasi hitung bilangan bulat, benar. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Di sini? Ada yang bisa menambahkan? Ada? Ada lagi? Oke, benar ya apa yang teman-teman kalian katakan tadi. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar itu kalian harus ketahui dulu apa saja unsur-unsur aljabar itu, apa itu aljabar, kemudian apa itu suku-suku sejenis. Nah, itu yang harus kalian ketahui dan pahami terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar, Ibu mau tes dulu pemahaman kalian. Satu-satu. Nah, kita kembali mereview materi sebelum masuknya penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, untuk mereview materi pertama yaitu operasi bilangan bulat. Di sini, siapa yang bisa? Untuk 8 tambah 2. Oke, 5. Silakan. Oke. Oke, yang kedua, siapa bisa? Japren, silakan. Oke, kasih Japren. Oke. Siapa lagi? Febriansyah. Oke. Siapa lagi? Oke, Heki. Siapa lagi? Dirga. Oke. Yang ini, minus kali minus. Vicky. Masih banyak. Yang kedua, plus kali plus. Yang ketiga, Henry. Yang keempat, Eros merah. Oke. Nah, sekarang kita tambah ya. Siapa bisa? Kathleen. Oke, sekarang siapa? Kamu. Selasa.
Oke, mari kita koreksi ya. 10 tambah 2. 8 tambah 2. Minus 8 tambah 2. Oke, benar. Apa kurang 2? Oke, minus 8 minus 2. Oke, benar. Minus 2 plus 8. Oke, benar. Plus kali minus kali minus. Positif. Positif apa positif? Oke, ini tadi sama ya. Minus kali positif. Positif kali minus. Oke, benar semua teman. Oke, materi ini udah kalian pahami semua kan? Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, pengertian aljabar. Nah, siapa yang bisa? Apa itu pengertian aljabar? Apa itu aljabar? Nah, apa? Menurut kalian apa itu aljabar? Apa? Japres. Apa? Menurut Japres apa itu aljabar? Oke, tepuk tangan untuk Japres. Ya, benar ya. Apa yang dikatakan Japres tadi, jadi pengertian aljabar itu adalah bagian dari matematika yang menggunakan huruf atau angka untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian apa saja manfaat dari pembelajaran aljabar itu? Apa yang bisa menurut kalian apa itu manfaat dari belajar aljabar ini? Ada yang tahu? Apa juga? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Viva. Jadi manfaat dari belajar aljabar itu apa? Seperti yang Viva bilang, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang angkanya belum diketahui.
ditambah songket ditambah songket menjadi 2 songket. Kemudian ditambah 1 panjang. Atau bisa juga 2S ditambah T. T itu ibaratnya sama juga dengan 1. Oke, sampai sini paham ilustrasinya? Oke. Kita lanjut. Nah, unsur-unsur aljabar. Oke, apa? Nah, unsur-unsur aljabar. Apa aja unsur-unsur aljabar yang sudah kita pelajari? Nah, Geowardo. Apa Geowardo? Variabel. Variabel. Konstanta. Koefisien. Terus satu lagi? Suku. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Geowardo. Nah, betul ya. Maka untuk Geowardo tadi ada koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Nah, kemudian yang mana yang variabel? Huruf C. Huruf C. Variabel itu yang huruf. Apa itu variabel? Simbol atau huruf yang digunakan untuk menyatakan suatu nilai. Jadi variabel itu dilambangkan dengan huruf. Oke. Kemudian yang mana koefisien? Koefisien itu yang duanya. Apa itu koefisien? Bilangan yang berada di depan variabel. Jadi angka yang di depannya, angka yang di belakang, angka depan setelah variabel itu dinamakan koefisien. Kemudian apa lagi? Konstanta. Yang mana konstanta? Ini adalah nilai yang nilai tetap atau berdiri sendiri. Jadi dia nggak ada variabelnya. Nah, kemudian yang mana yang suku? Dua C dan jadi berapa suku? Dua suku. Apa suku itu? Apa suku itu? Apa ya, friends? Oke, itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Di sini mana operasi hitung? Operasi hitungnya adalah tambah. Jadi tambah ini adalah pemisah dari dua suku. Yang pertama suku pertama itu 2C dan yang suku kedua itu adalah 5. Kemudian, nah kalau ini ada berapa suku? Ada 3 suku. Apa aja sukunya? 3C, 2D, dan 5. C, 2D, dan 5. Dipisahkan oleh operasi hitung. Apa sih hitungnya yang penting? 3C, 2D, dan 5. Hitungannya ini harus kalian ikuti juga ya, supaya terapkan ke belakang. Ini adalah perbedaan dari 5. Ya. Nah, kita masuk ke suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Kalau kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar, kalian harus paham dulu apa itu suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Oke, Alicia. Suku sejenis adalah suku yang Oke, tepuk tangan Alicia. Sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, dari sini, yang mana variabelnya yang sama? Oke, satu orang, siapa? Maria. 3C dan 2C, 2D dan minus 4D. Oke, betul ya. 3C dan 2C. Kemudian 2D dan minus 4D. Ini. Apa yang samanya? Apa yang sama? Oke, Helen. Apa variabel apa yang sama? Variabelnya apa? Apa variabel? C
Oke, ulang ya. Oke, kita akan langsung ke materi kita yaitu penjelasan dan pengurangan aljabar. Sampai sini ada yang belum paham dengan materi yang dijelaskan dalam masalah aljabar? Tidak. Tidak? Tidak. Kelompok Happy paham? Udah oke. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Apa itu penjumlahan dan pengurangan aljabar? Pak. Oke, Maria. Penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah penjumlahan dan pengurangan yang bisa dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Oke, betul-betul Maria. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat dioperasikan apabila suku-sukunya sejenis. Itulah mengapa penting sebelum kalian masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar, kalian harus paham betul apa itu suku sejenis. Nah, suku sejenis tadi apa? Suku sejenis tadi apa? Ya, kamu. Oke, suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sangat utama semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Mencari variabel yang sama. Mana variabel yang sama? 3C dan plus C. Mana lagi? 2B. 2B dan 15C. Nah, barulah kita susun sesuai dengan variabel yang sama. 3C tambah 2C tambah 2B. 3C tambah 2C berapa? 5C. 2B dikurang 4B berapa? 2B. Ini contohnya. Ini contoh dan contohnya ya. Nah, di misalnya ada contoh. Tentukan penjumlahan jujur A yang digambar sebagai tambah dapat A kurang B. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Menjabarkan operasi. Nah, nih, berarti ada apa aja nih? A, kemudian ada 4G, ada 8A, dan ada 6D. Kemudian angka kedua apa? Mengumpulkan suku sejenis. Yang mana yang suku sejenis? 7A. 4B. 6B. Ini ya, ini sudah disusun. Kemudian hasilnya berapa? 7A tambah 8A berapa? 12A. Kemudian 4B kurang 6B. 3B. Nah, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Siapa yang mau? Pak. Ini.
6A. Nah nih, 2B tambah 6B berapa? 8B. Ini min plus ya, lunas. Kemudian 2A kurang AA, oke, ini plus 8B kurang D itu 7B. Nah, oke, tepuk tangan untuk Hengki. Nah, kemudian kita masuk ke contoh pengurangan aljabar. Nah, contoh pengurangan aljabar juga sama, gampangnya. Yang pertama kita harus menjabarkan dulu bentuk-bentuk aljabar. Nanti ada apa saja bentuk aljabar, Febriansyah? Ada apa saja, Febriansyah? Apa enggak, Febriansyah? Kenapa? Yaudah, dirga. Ada apa saja dirga? Ini untuk aljabarnya. X, kemudian tambah 5Y, kemudian tambah 8X, kemudian tambah 6Y. Nah, data min 8X dan positif 6Y itu dari mana? Oke, jalan. Oke, tepuk tangan untuk dirganya lagi. Benar sekali. Ini dikalikan ke dalam. Jadi minus dikali 8x jadinya minus 8x. Kemudian minus dikali minus 6y. Ini sekali minus tadi apa? Posisi 6. Oke, sudah kita jabarkan. Kemudian baru kita menambahkan sesama sejenis. Nah, sejenisnya ada apa? Ada 1x, 4x, berapa? 12x. Kemudian ada 5y ditambah 6y, berapa? 12x. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal cerita. Oke, ada yang bisa? Siapa yang Rio. Minus dikalikan ke dalam kali 2x ya. Nah, oke, minus dikalikan ke dalam lagi kali positif 5y. Berapa yang positif? Negatif 2x kurang 5y. Oke, lanjut ya. Mbak, garis saja.
Kemudian, Kelvin membeli 2 tanja dan 3 songket dari toko tersebut. Pada keesokan harinya, Warren memberikan 1 tanja dan 1 songket kepada Kelvin sebagai hadiah ulang tahunnya. Maka dari itu, berapakah total tanja dan songket yang dimiliki Kelvin dengan menggunakan model matematika bentuk aljabar? Oke, benar ya. Jadi dari semua cerita ini apa saja yang diketahui? Ada apa aja? Ada yang diketahui. Ada kan? Tanda. Kemudian ada apa lagi? Oke. Terus ada apa lagi? Terus lagi yang diketahui. Kelvin membeli 2 tanja dan 3 soket. Kemudian apa lagi? Warren memberikan 1 tanja dan 1 songket. Kemudian Warren memberikan 1 tanja dan 1 terus yang ditanya apa? Berapa total tanja dan soket yang dimiliki? Oke, kita kerjain. Nah, yang pertama, nyatakan tanja ke dalam bentuk variabel. Tanja mau dalam bentuk variabel apa? Oke, boleh T. Kemudian langkah kedua, nyatakan songket ke dalam bentuk variabel. Songket apa? S. Oke. Kemudian langkah ketiga, buatlah model matematika bentuk aljabar tanja dan songket yang dibeli Kelvin. Kelvin tadi beli berapa tanja? 2 tanja dan 3 songket. Tanja tadi apa variabelnya? Berarti 2T ditambah 3S. Nah, kemudian langkah keempat, buatlah model matematika bentuk aljabar tanja dan songket yang diberikan oleh Warren. T tambah S. Kemudian jumlahkan kedua bentuk aljabar yang diperoleh. Nah, aljabar yang bentuk pertama yang mana? Ini kan? Berarti 2T ditambah 3S. Kemudian bentuk aljabar kedua yaitu T ditambah S. Nah, kemudian tuliskan hasil penjumlahannya. Yang mana variabel yang sama? 3T. Berapa? 3T. Kemudian ditambah 3S tambah S berapa? 4S. Nah, berarti berapa jumlah seluruh tanja dan songket yang dimiliki Kelvin? 3T itu ya Pak? Berarti 3 tanja dan 4 songket. Sampai sini paham? Oke. Kita masuk ke contoh soal kedua. Siapa yang mau mengajar? Apa itu? Sebuah kapal ikan menangkap 121 ekor ikan tamban dan 250 ekor ikan tongkol di laut Natuna. Kemudian ada sebuah pabrik kerupuk. Kemudian ada sebuah pabrik kerupuk yang ingin membeli 529 ekor ikan tamban dan 635 ekor ikan tongkol. Ya, Selsa? Oke, Selsa sekalian jawabannya. Terus, berapakah tambahan ikan yang diperlukan untuk ditambah kembali untuk bisa memenuhi pesanan pabrik? Berarti apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Kemudian apa lagi? Ada sebuah pabrik kerupuk yang ingin
Ada kan? Yandra? Oke, Yandra, silakan dari depan. Jadi bukan. Letakkan ikan tongkol ke dalam bentuk variabel. Ikan tongkol semua kenderaan di dalam variabel apa? Sekarang Yandra, A, B, C, D. A, oke. Kemudian ikan bawal. Variabel ikan bawal apa? Oke. Kemudian apa itu langkah ketiga? Tadi berapa? Berarti 121 ikan tambah. Ikan tambah. Ikan tambah tuh, ikan tongkol. Ikan bawal. Berarti 121 ini apa? Oke, ya, ini tambah. Ikan tongkol tadi berarti 120 ekor. Ya, 150 ekor ikan tongkol. Nih, 150 ekor. Ikan bakar berapa? Ya, bakar yang dibeli oleh pabrik ditambah BPK 529 tambahan. Tambahan apa tadi? Yang B dengan yang B, yang A dengan yang B. Jadi kalau ada yang akan ada negasi dia apa ini? Ada bisa bantu Kendra? Coba. Jalan, jalan.
nih tadi. Ikan tambat. Oke, terima kasih untuk Herlan. Tepuk tangan untuk Herlan. Ini benar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang dipahami, Maria? Nggak ada? Tidak. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita masuk ke LKPD. Kegiatan LKPD. Kelompok satu, kelompok satu. Oke, satu orang. Silakan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. Kelompok tujuh. Kelompok delapan. Kelompok sembilan. Ya, oke. Oke, teman-teman masing-masing. Nah, untuk LKPD 3, siapa yang LKPD 3? Ya, LKPD 3 ini contoh soalnya. Nah, itu udah Ibu bagikan. Nah, di sini sudah Ibu kasih tanda-tanda untuk kalian mengerjakan itu yang mana variabelnya sama itu tinggal kalian jumlahkan. Kemudian yang pengurangan. Nah, pengurangan ini silakan kalian kalikan ke dalam. Itu sudah Ibu kasih tandanya, oke? Nah, untuk soal ceritanya sama seperti contoh soal yang kita kerjakan di depan sini. Untuk LKPD kedua, coba lihat LKPD kedua. Oke, ini silakan kalian langsung kerjakan aja. Dan soal ceritanya juga lihat. LKPD 1, siapa yang dapat? Nah, ini silakan kalian kerjakan. Oke, waktu pengerjaan selama 20 menit dimulai dari sekarang. Pak, jangan ya di situ aja. Oke, diskusi ya dengan sama. Diskusi ya. Oke, semuanya harus paham ya. Diskusi dimulai.
Kan satu, kalau sepatu nggak mungkin beli cuma satu aja kan? Pasti beli dua kan? Nah, dua pasang itu beli satu, satu. Mungkin memang beres mau beli sepatu cuma satu jumlah doang, satu doang. Mau yang mana dulu? Mau yang depannya atau ini dulu? Kan di sini terus kan? Dan 5 king.
Kelompok MTK Sigma. Kelompok MTK Sigma. MTK Sigma. MTK Sigma. Ada 4 anggota. MTK Sigma. Sigma. Ada 4 anggota. Ada Alicia, ada Giovanni, dan juga Diana. Ada Viola. Semua anak Sigma. Kelompok Sigma paling keren. MTK Sigma. Kami MTK Sigma berilmu dan beradab, menyukai aljabar yang memiliki unsur variabel koefisien, konstan dan suku. Dan itulah unsur-unsur aljabar. Dan itulah unsur-unsur aljabar. Kelompok MTK Sigma. Jadi untuk soal pertama yaitu dalam kurung 20 P pangkat 3 tambah 35 PQ pangkat 2 kurang 5Q tambah dalam kurung 35 P pangkat 3 kurang 10Q kurang 15 P pangkat 2. Jawaban kita adalah 55 P pangkat 3 kurang 12 P pangkat 2 kurang 15 P. Oke, langsung ke soal cerita. Berapa hasil soal berapa hasilnya di soal cerita? Hasilnya kita adalah 15D tambah 20. D itu kue tergerak, LG itu kue tergerak, DK itu kue terpojok. Jadi ada berapa kuenya? Kita dapatnya 15D tambah 33 LG tambah 15 DK. Oke, 15 kue derang-derang, kemudian 33 kue roti gendang, terus 15 kue bolu ke mojo. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang mau motivasi? Oke. Kelompok Yohan, silakan. Pagi semuanya. Kami dari kelompok MTK Cermat akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Saya Selvia. Saya Kelvin. Gantinya Del. Gantinya Del. Oke, gantian. Oke, oke. Apa jawabannya untuk soal cerita? Diketahui S sama dengan 12B dan 10B, A sama dengan 10B dan 3P, jumlah sama dengan dalam kurung 12B tambah 3B tambah dalam kurung 10B tambah 3P kurung 12B tambah 10B tambah 7B tambah 3P. Jadi jawabannya adalah 22B tambah 10B. Selisihnya 12B kurang 10B tambah 7B kurang 3B sama dengan 2B tambah 4B. Oke, ini ada berapa ininya? Ada berapa penulis? 12. Ada 12 buku tulisan. Ada berapa pena? 7. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Semuanya mau maju presentasi. Kalian? Oke, silakan.
merdeka. Kami siap belajar aljabar. Kami siap aljabar. Kami siap mengerjakan apa yang diberikan oleh semangat, cerdas, luar biasa. Oke.